kenapa sekarang jadi kecelakaan? Ayo, ya kan pengen ngilangin Rudiana. Itu kan yang korban kan bukan anak asli Rudiana. Iya. Ya, kan Udah, pengen tahu. stop. Iya kan? Oke, Pak. Pitra. Siapa? Pitra. Siapa? Pitra. Pitra. Nggak kedengeran, Kang. Fitra. Nggak kedengeran. Oh gitu. Gue pas ngomong itu kayak ada silent. Kayak noise gitu ya. Langsung. Oke, menarik. Nah, Oke, ini menarik nih. jadi Mood gua agak bagus tapi mood gua campur kesel. iya. Oke. Jadi dia mencoba meminta mata kita untuk mengalihkan pandangan kita kepada Pak Rudiana. Parudiana. Nah, jadi kita harus punya sudut pandang lain. Ternyata Pak Rudiana tuh korban juga loh. Lu kasihanin lah dia gitu. Menurut si Pitra ini ya. Iya. Kan bukan anaknya. Oi, itu Halo teman-teman semua, kembali lagi di Kokang. Ngontai. Kali ini kita mau membahas salah satu seseorang yang siapakah namanya, Kang? Lupa, terus ingat-ingat dulu. Agak berat nyebutin namanya nih. Coba siapa? Ingat-ingat dulu siapa ya namanya. Siapa, Kang? Gue taunya TPF doang, ingat dia tuh. TPF. Iya. Tim pencari fulus Iya, tim mencari fulus. atau tim penebar fitnah atau tim pencari fakta. Kayaknya bukan Iya. cari fakta deh kalau itu deh. Udah bukan fakta lagi nih cari soalnya. Bukan fakta. Udah berat sebelah itu bukan cari fakta itu. Iya. Ya fakta seseorang jadinya, bukan fakta yang ada gitu loh. Iya. Bener Sekarang ini kita banyak diliatin sama sesosok di media ya, banyak tampilin. Betul. Dia ini sebagai tim pencari fakta, tapi sekarang ini banyak berseberangan sama atau guntuk-guntukan sama tim kuasa hukum terpidana dan Peggy. Betul. Ya. Siapa lagi kalau bukan Pitra ya namanya. Pitra. Baru ingat tadi itu namanya. Umur ingat namanya Iya, itu? Pitra. Siapa? Pitra. Siapa? Pitra. Nggak kedengeran, Kang. Fitra. Nggak kedengeran. Oh gitu. Gue pas ngomong itu kayak ada silent. Kayak noise gitu ya. Langsung, bukan noise, langsung kayak gitu. Langsung. Iya. Oke, kenapa dengan beliau, Kang? Jadi ya itulah. Gua nggak tahu sih konsep cari panggung, konsep kontroversi ini nggak ngerti banget gitu di dunia industri ya. Mungkin orang ini sengaja kayak begitu, didesain kayak begitu untuk panggung berikutnya gitu. Bisa jadi, itu jadi. Karena kan pasti mereka butuh panggung ya untuk mencari nama kan bagaimanapun kan tetap harus reputasi seorang pengacara itu kan selain kasus mereka juga harus punya nama juga kan. Iya, betul. Tapi harus mencari nama baik. Ya biasanya kan orang cari nama baik karena Iya. karena dia bergerak di bidang hukum ya. Betul. Harus mencari nama baik. Iya. Lagi-lagi gue mengatakan pengacara juga tidak harus selalu membela yang benar saja. Iya, betul. Gitu loh. Tapi setidaknya tolonglah agak gimana gitu ya. Ada etikanya. Iya gitu loh. Tapi kalau memang dia mencari panggung atau dia emang sengaja bikin kontroversi, Iya. ya berarti tinggal lawan debatnya siapa, yang dilawan siapa. Nah, lawan tersebutlah yang menentukan sebetulnya Iya. mau nggak memberikan panggung buat dia gitu loh. Kalau nggak mau ya nggak usah diladenin gitu aja Iya, sih betul. sebetulnya. Bener nggak sih? Kayak kita juga kalau ngebahas dia juga sebetulnya kita secara nggak langsung memberikan panggung buat dia sebenarnya. Bener nggak? Iya. Karena kita kan menyangkut nama dia nih. Iya. Gitu loh. Makanya kenapa gue nggak mau sebutin kan? Gue lucu aja sih sama pendapatnya dari Bu Widya ya. Bu. Ya, sempat viral tuh. Oh iya Widya, iya Bu iya. Widya. Iya. Jadi Oke. dia ada ngereaksi si Pitra ini lah katanya. Si Pitra itu berisik tapi kosong isinya. Tuh. Oh, Asli oke. itu Ya kayak apa pepatah ya? pepatah. Apa namanya pepatahnya? Tong kosong. Tong kosong nggak ada isinya. Ya. Bukan nyaring bunyinya. Nyaring bunyinya tapi nggak ada isinya ya kan. Tong kosong nggak ada isinya juga kan Iya. maksudnya. Iya betul. Oke. Oke. Jadi yang di
direaksi sama Bu Widya ini, dia ini seolah-olah berisi, tapi apa yang dia kan kalau ngomong seolah berisi gitu kan, kayak mengerti hukum, tapi yang dia terapkan itu nol gitu. Iya. Dari sikap dia, gaya dia, cara dia nanggapi orang berbicara, dari dia menyampaikan sudut pandang dia itu nol gitu, Iya. nggak berdasarkan apa-apa. Terlalu kelihatan memihak sesuatu ya. Iya betul. Memihak seseorang itu atau pihak tertentu lah. Yang terkesannya dipaksakan ya. Iya. Kalau gue melihat orang itu, misalkan profesi dia apa, misalkan dia pakar budaya atau pakar seni atau pakar apalah, pakar sejarah. Oke. Dia itu memandang sebuah karya, memandang sebuah identitas itu berdasarkan hati nuraninya, Oke. bukan berdasarkan nilainya gitu. Jadi dia tuh punya perspektif sendiri yang nggak bisa dibantah sama siapa-siapa, tapi punya landasan itu gitu. Oke. Punya landasan yang kuat. Nah kalau si Pitra ini seolah-olah kayak, lu gue bayar ngomong gini ya gitu. Iya. Iya. Jadi murah banget kalau menurut gue sih, kalau untuk seorang pakar sampai kayak gitu. Iya. Katanya Sintra kan dong itu. Apa tuh? Murah banget. Murah banget. Iya, terlalu apa ya? Bisa ditaker gitu. Iya. Terlihat sekali dia punya kepentingan tertentu dan Iya. memang dia mengatakan pribadi di video kita yang sebelumnya, dia itu kan punya hubungan kekerabatan yang dekat Iya, gitu dengan Pak Rudiana, sehingga menurut dia rasa-rasanya perlu untuk membongkar kasus ini gitu Iya. kan. Tapi tidak didasarkan dengan alasan yang jelas, tidak didasarkan dengan alat bukti yang jelas. Iya, betul. Begitu kan, hanya terkesan meyakini bahwasannya yang pelaku-pelaku yang sudah ditangkap, termasuk Peggy yang sempat ditangkap juga, Iya. itu diyakini sama dia, ya emang itu pelakunya. Kenapa Iya, masih betul. dibebaskan kan, seolah-olah seperti itu. Bener nggak Kang? Betul. Nah, dan menurut gue pribadi itu janggal gitu loh. Kenapa janggal? Karena ingat nggak waktu pada saat Hotman Paris, Pak Hotman itu didatangi oleh utusannya Pak Rudiana katanya, Iya. kan sempat disuruh juga tuh Pak Hotman untuk menjadi kuasa hukumnya dan harus meyakini bahwa Peggy ini pelakunya. Iya. Nyambung nggak maksud gua? Tadi Iya. nyambung seperti yang omongan Akan tadi bilang, Iya, lu betul. dibayar buat ngomong seperti ini. Iya. Itu kan Iya, maknanya. Si betul. Hotman kan juga disuruh meyakini bahwasan si Peggy itu pelakunya. Kalau Hotman saat itu menerima, Hotman juga akan seperti Pitra. Oh iya, betul. Bener nggak? Iya. Karena suruh meyakini kan. Jadi bagaimanapun dia harus meyakini bahwasan itu pelakunya. Nyambung nggak maksud gua? Kang? Nyambung. Begitu loh teman-teman semua. Jadi sudahlah. Jadi dia ini kemarin sempat berdebat sama Farhad Abbas tentang hati nurani. Sebelum gua agak masin kalau bahas dia tuh sebetulnya. Iya. Tapi menarik Pak. Agak nggak mood gua tuh kalau ngebahas itu tuh. Iya. Oke, tapi Jadi dia tuh sempat berbicara hati nurani. Berdasarkan info yang Koko dapat kan, dia kan bicara hati nurani berarti kan bicara Eki nih. iya. Sedangkan Koko tidak meyakini kalau itu Eki kan. Iya. Nah, dia berbicara hati nurani atas nama Eki. Oke, menarik. Nah, Oke, ini menarik nih. jadi Mood gua agak bagus tapi mood gua campur kesel. iya. Oke. Jadi dia mencoba meminta mata kita untuk mengalihkan pandangan kita kepada Pak Rudiana. Pak Rudiana. Nah, jadi kita harus punya sudut pandang lain. Ternyata Pak Rudiana tuh korban juga loh, lu kasihanin lah dia gitu. Menurut si Pitra ini ya. Iya. Kan bukan anaknya. Oi, itu coba diperhatiin dulu dari fotonya deh. Enggak, makanya kan gua bilang gini loh, Kang. Iya. Foto yang di TKP sama foto Vina dan Eki yang masih hidup itu, yang diyakini itu adalah Iya, Eki iya. sama si Vina, foto berdua itu. Nah. Sama foto di TKP kan berbeda ya. Iya. Itu kita harus sepakat dulu. Kita udah pernah lihat fotonya itu berbeda. Pertanyaannya, anaknya Pak Rudiana ini yang mana sebenarnya? Iya. Si yang di TKP kah apa yang foto bersama si Vina atau masih hidup? Itu dulu, atau foto yang pada saat dia sendiri pakai jaketnya STC. Kan ada juga tuh. Iya, nah, iya. itu Eki yang mana dulu nih? Anaknya Pak Rudiana. Iya, Kalau betul. bicara Pak Rudiana bilang yang pakai jaket STC itu bukan anak saya.
yang foto sama Vina itu bukan anak saya tuh yang di TKP, barulah kita boleh bahas. Iya. Berarti itu benar korbannya tuh si Eki. Gitu loh. Masalahnya foto yang beredar, muka Eki sama muka yang di TKP itu berbeda, Bos. Beda, 180 derajat itu berbeda. Jadi kalau emang itu benar anaknya Pak Rudiana yang menjadi korban, kita pasti sangat-sangat prihatin juga ya kan, Iya, betul. atas kasus tersebut gitu loh. Cuman kan yang jadi tanda tanya ini sekarang itu foto ini kok beda sama foto si Eki. Iya, Jadi ini Eki ini yang mana yang benar? Eki yang di TKP atau Eki yang foto sama si Vina? Iya. Atau Eki yang dipercaya sama masyarakat luas, Eki yang itu. Gitu loh. Nah, sekarang lanjutin, Kang. Nah, terlepas si Eki itu asli atau enggak, jadi maksud si Pitra ini Pak Rudiana ini diam karena dia merasa terpukul. Jadi nggak mau bicara sama media atau apa bla 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 bla. Dan seharusnya Kapolri itu memberikan apresiasi kepada Pak Rudiana, Kata Pitra. kata Pitra ini. Oke. Karena kita bicara atas dasar hati nurani nih kata dia nih. Oke. Hati nurani dengan kondisi dia terhantam dengan kasus itu, anak-anaknya meninggal, dia mampu membongkar kasus perkara ini jadi pidana yang tadinya kalantas kan, jadi kasus pidana gitu. Jadi menurut dia Kapolri itu wajib maksudnya Kapolri itu harusnya memberikan apresiasi kepada Rudiana gitu, karena sudah membongkar kasus ini gitu. Lucu sih ya. Lucu. Kalau kita bicara hati nurani kan sebenarnya udah salah dia juga. Kalau dia bicara hati nurani, dia harus mempelajari ini kasus nih 7 terpidana ini benar apa kagak. Iya. Itu dulu. Itu dulu. Ya. Jangan lihat karena mentang-mentang sudah ingkrah di pengadilan, hasilnya seperti ini gitu kan. Iya, Maksudnya betul. gini loh. Bosku, kalau emang misalkan bicara hati nurani, kasus itu kan terjadi tahun 2016 dan katanya kan bosku ini kan berkerabat dekat dengan Pak Rudiana. Seharusnya di tahun 2016 itu berarti kan ente kan tahu nih ada kasus ini yang melibatkan anak sahabat ente nih ceritanya gitu kan. Nah, seharusnya kan bisa dong membantu mengungkap kasus ini gitu kan. Tadi seperti Akang bilang, meyakinkan dulu, cari bukti dulu, cari novum yang benar-benar kuat bahwasannya yang terpidana tersebut itu benar-benar adalah para pelakunya. Gitu kan. Jadi jangan hanya berdasarkan keyakinan juga, maksudnya gitu loh. Harapannya sih jangan hanya berdasarkan keyakinan gitu loh. Sedangkan dia aja berseberangan sama BAP. Berseberangan ya. Maksudnya dia nggak percaya sama BAP yang di. Benar, nggak percaya? Nggak percaya. Kalau dia percaya sama BAP, dia menerima kalau begitu bebas dari pra peradilan dong. Oke. Kalau dia juga kan, dia nggak percaya karena dia masih berkeyakinan kalau begitu ya masih bisa jadi pelaku gitu. Emang benar sih ya gak? Emang benar. Secara- Emang meskipun sudah dikeluarkan surat namanya pemberhentian penyelidikan, berarti berarti alat bukti yang sudah terkumpul kemarin itu yang untuk disangkakan si Peggy adalah pelakunya itu sudah harus digugurkan. Sehingga kalau emang Peggy itu mau ditangkap kembali seumpamanya, ya berarti dari pihak penyidik harus melakukan penyelidikan baru atau menemukan novum-novum baru. Gitu. Kenapa gue bilang gini kok? Kenapa gue bilang si Pitra ini nggak percaya sama BAP? Karena dia nggak percaya kalau Pak Rudiana ini melaporkan si Peggy berdasarkan kesaksian Aep. Di BAP kan waktu press and conference apa sih? Waktu Peggy ditangkap itu pers. Nah, jadi dijelasin kan kalau Rudiana ini sebagai pelapor atas dasar laporan dari kesaksian dari Aep kan. Nah, si ini nih Pitra ini nggak percaya sama itu. Jadi menurut si Pitra gitu? Itu makanya. Jadi sebetulnya Anda dari pihak mana sebetulnya? Aneh kan? Dia nggak percaya kalau dia ngebantah kalau si Pak Rudiana ini melaporkan si Peggy berdasarkan kesaksian Aep gitu. Iya. Agak aneh kan? Agak aneh sih. Tapi gue mau runtutin dulu nih kan. Selain si Aep, waktu itu kan ada kejadian di mana Liga Akbar kan juga sempat memberikan kesaksian tuh. Iya. Dan pada akhirnya kan si Liga Akbar itu tergerak hatinya mau mencoba mengungkap yang sebenarnya. Ceritanya gitu kan. Meskipun ya sejujurnya gue pribadi masih agak janggal nih dengan kesaksian si Liga Akbar. Satu sisi dia
yang poin yang gua ambil adalah satu sisi gini. Dia mengatakan pada saat itu dia emang didatangi oleh Pak Rudiana, Iya. diajak ke kantor Hmm. untuk dilakukan BAP, untuk melakukan kesaksian yang dia tidak pernah tahu kejadian sebenarnya. Iya, iya. Kan kesaksiannya begitu tuh. Gitu. Terus yang kedua, dia mengatakan bahwasannya si Eki ini katanya ada emang terlibat perselisihan dengan si Rivaldi apa siapa namanya tuh? Hmm. Alias Ucil, Ucil, oke. Hmm. ya kan? Iya, iya. Gitu loh. Nah kan kesaksian tersebut kan diungkapkan sama dia tuh. Mm-mm. Poinnya adalah si Liga Akbar sendiri ada pengakuan bahwasannya dia itu dipaksa oleh Pak Rudiana. Iya, iya. Sebenarnya sih bukan dipaksa, tapi soal kayak ayolah bantu, emang kamu nggak kasihan sama si Eki. Jadi ngomong kasar tuh dipaksa secara halus lah. Iya, tertekan juga pasti kayak dengan cara. Iya kan? Iya. Emang kamu nggak kasihan sama si Eki, Iya. bantulah om. Secara moral tertekan sih. Umpamanya gitu kan. Jadi secara nggak langsung dia dipaksa secara halus sebenarnya. Gitu loh. Cuman kan dia tergerak hatinya karena melibatkan banyak orang yang tidak bersalah. Iya, iya. Disitulah dia tergerak hatinya. Sepertinya ya, seperti Iya, itu. Makanya si Liga Akbar memberanikan diri untuk muncul di permukaan. Hmm. Awalnya kan tidak berani juga pakai masker terus kan. Iya, iya sih. Akhirnya waktu di acara salah satu stasiun TV swasta dibuka lah sama dia karena disuruh buka sama si Aiman tuh. Iya. Dia berani buka. Itu pertama kali buka masker deh. Iya, untuk pertama kalinya di situ. Si Aep sampai sekarang ini tidak pernah buka masker. Iya, iya. Logikanya adalah kalau emang benar dia tidak melakukan kesalahan, dia yakin dengan sebenar-benarnya, saksi-saksi itu perhatiin deh, saksi mana yang pakai masker? Dia doang. Iya. Coba saksi mana yang pakai masker lagi? Emang si Liga Akbar Liga awalnya Akbar. pakai, tapi dia kan lepas. Endingnya kan lepas kan. Si Aep dalam beberapa kali diwawancara oleh media, termasuk oleh Kang Deddy juga didatangi rumahnya, itu selalu pakai masker. Iya, iya. Dia tidak pernah berani buka masker. Ada apakah gerangannya? Supaya nggak tahu kali orang. Jadi emang sengaja dia nggak mau kelihatan muka pakai Iya. masker. Bener nggak? Iya, betul. Ayo. Memel itu masih ada mukanya loh. Masih ada mukanya. Menurut gua masih agak mending Walaupun video call ya. Walaupun hanya video call. Tapi dia memperlihatkan mukanya. Gitu loh. Iya. Ini kan benar-benar pakai masker. Tuh. Kenapa nggak pakai topeng Power Ranger aja sekalian? Topeng yang bocah kalau topeng Ultraman tuh pakai kartu pinggirnya itu Kontroversi diikat tuh, lagi ya? taruh di sini. Iya, betul. Sekalian maksud gua. Kalau emang nggak mau kelihatan mukanya nanggung. Gitu. Jadi dia sendiri tidak meyakini bahwasan Pak Rudiana ini melakukan pelaporan atas dasar kesaksian si Aep. Iya, itu. Itu kan intinya kan. Soalnya kalau dia yakini itu berdasarkan kesaksian Aep, udah mudah banget dipatahkan gitu, blunder secara teori. Jadi mau nggak mau dia harus bertolak belakang ya. Gitu. Meskipun sudah ada fakta yang menunjukkan ya. Iya. Gitu. Bukan dia bodo amat lah. Intinya itu. Pokoknya harus bener nih klien gua. Intinya gitu kan. Iya, Gitu. betul. Atau nggak teman gua nih harus bener nih. Kalau menurut dia kan kerabat tuh, yang temen lah. Gitu. Iya. Agak aneh sih. Dan kalau kita lihat kan si Pitra ini agak-agak arogan ya. Pitra ini. Wih sangat Agak arogan. Jadi sama kayak abangnya tuh, yang gemuk tuh ya. yang gendut itu. Oh, si Rasman. Iya. Lupa namanya. Gua nggak. Gua iya lagi itu. Pakai disebutin lagi namanya. Iya, Bang Rasman ini agak 11-12 sama si Pitra nih. Abang adek. Iya. Kayak apa adek kan? Tuh. Model-modelnya sama soalnya. Iya. Gua curiga jangan adik. Abang Jadi adek beneran itu. bisa jadi. Hah? Di dunia sebelum mungkin dia Di dunia apa? Metaverse ya? Metaverse. Oke. Gimana? Nah, jadi dia itu seolah-olah jadi kayak begini, kayak nggak semua orang bisa berpendapat menurut dia. Menurut si Pitra. Oke. Jadi orang itu harus berkompeten untuk berpendapat Iya. tentang kasus ini. Jadi betul. Anda juga tidak pantas sebetulnya. iya, betul. Kalau bicara itu kan dia Jadi dia ngomong tuh kayak orang lagi nunjuk itu. Satu jari nunjuk orang, empat jari itu nunjuk diri dia sendiri. Iya. Istilah kasarnya sih begitu. Jadi gara-gara ada kesaksian dari Ini tau nggak? dari Napi tuh. Taruh dulu, sebentar. Oke, Ini oke. kalau ngomong kayak begini, gue tuh jadi kayak mikir ini dia mencari panggung, sebetulnya tujuannya hanya untuk mempermalukan diri dia sendiri Iya, sebenarnya. sayang itu. Iya, sama kayak abang nggak persis. Iya. Oke, lanjut Kang. Jadi kan pernah ada kesaksian dari mantan napi ya. Siapa tuh? Ada mantan napi yang pernah ketemu sama terpidana. Oh, iya. Ya, yang katanya mereka ngobrol kan. Jadi ketua tamping nggak salah ya? Betul. Jadi dia tuh sempat dibantah sama si Pitra juga kan? Jadi
menurut dia mungkin Oke. seorang napi atau mantan napi tuh nggak bisa dipercaya gitu. Iya, iya. Iya, jadi nggak berhak lu tuh berpendapat gitu, berhak beropini. Karena lu aja mantan Ya penjahat. lu atau penjahat gitu. Ini dari sudut pandang praktisi hukum loh. Menurut gua nggak layak Nggak sih. bisa. Nggak layak Nggak dia boleh. berbicara kayak gitu, nggak boleh. Definisinya sih menurutku tidak seperti itu ya. Iya, jadi Ya, mereka dia hanya berasumsi secara pribadi kan. jadi kalau gue perhatiin nih mereka nih satu tim nih, satu opini, satu mindsetnya sama. Dari Bu Elsa tuh siapa? Iya. Satu tim kan. Hmm. Jadi Bu Elsa nih ngomong gini. Oh, sama itu. Si Iya. nenek lampir itu. Ya, jadi Bu Elsa ngomong gini. Apa sih, saksi ahli aja ditegur hakim saat dia berpendapat. Jadi kamu jangan sembarangan berpendapat gitu. Kan beda, Pak. Beda ya, Pak ya. Jadi ketika orang berpendapat di counter saat di Itu ngomong pengadilan, siapa? itu Ibu Elsa. Beda kan situasinya, lu main di ILC, lu main di media, di pengadilan beda lah kondisinya. Iyalah. Gitu. Lu aja siapa? Kalau itu yang ngomong siapa tadi? Bu Elsa. Bu Elsa. Termasuk tadi si Pitra juga ya, Iya. waktu si Pitra juga. Ente yang mengatakan bahwasannya orang harus punya kompeten di bidangnya untuk Iya. bersaksi segala macam bla bla teh kucingnya. Iya. Anda saja menanyakan seseorang, bertanya nih, bertanya seseorang di kayak acara talk show atau apalah Iya. ya gitu ya. Bertanya seseorang, Anda saja seolah tuh menyerupai seorang penyidik. Oh iya. Pantas nggak kira-kira? Iya, enggak. Gitu aja. Apalagi konsepnya talk show ya. Konsep ini enggak dalam kondisi yang apa sih, Iya, baku dia gitu. nggak pantas juga. Dia kan seorang pengacara, bukan hakim juga loh. Iya, betul. Bukan penyidik juga loh. Tapi nanya itu seolah-olah tuh kayak lagi mau BAP orang gitu maksudnya gitu. Apa dia ditegur juga? Dia aja ditegur bukan sama hakim loh malah, sama presenter. Iya, iya. Jadi dia tuh terlalu mengucilkan orang ya, maksud terlalu meremehkan orang kalau gue lihat dari gesturnya dia ya. Iya. Dari cara dia berdebat. Jadi seolah karena dia lihat itu saksi-saksi ini mungkin, mohon maaf ya, maksudnya rakyat kecil Iya. atau orang sipil biasa yang mungkin nggak ngerti hukum gitu kan. Jadi seenak udelnya dia bantai tuh dengan perkataan dia gitu biasanya. Bahkan bukan hanya ke mereka saja, bahkan hanya kepada kuasa hukumnya si terpidana aja, seolah mereka tuh udah nggak ada etikanya lagi untuk berbicara kan. Iya, iya. Jadi debat tuh bukan debat sehat gitu jatuhnya. Debat tuh debat ego. Iya. Dia mempertahankan kepercayaan dia, tapi tidak ada atas dasar hukum gitu loh. Kenapa? Ya kalau dia sendiri saja tidak mempercayai BAP, gimana coba? Iya, iya. Ya meskipun kita meyakini juga dan semua kuasa hukumnya terpidana juga meyakini BAP tersebut memang dibuat-buat. Iya, iya. Benar, emang benar juga. Jadi kalau dia tidak meyakini, benar juga itu loh. Tapi definisinya berbeda nih. Iya. Dia tidak meyakini dari sudut mana dulu nih, gitu kan? Karena dia berperan penting di salah satu pihak, Iya. ya kan, gitu loh. Jadi harus mempercayai juga atau harus meyakini. Intinya gini loh, seolah-olah kayak gue nggak mau tahu, pokoknya harus dia. Iya, iya, benar. Pokoknya inti tuh dia aja, gitu loh. Nggak mau tahu gimana Iya. caranya deh. Jadi segala cara dicoba. Dia tuh lagi berjalan di satu perjalanan, satu tim, satu tujuan, tapi tidak sependapat sama tim sendiri kadang ya. Iya. Kalau kita lihat kayak gitu jadinya. Jadi apa satu kalimatnya? Satu kalimat Satu, kasihan, satu kata kasihan sama sama si Pitra. kayak cikin dong kayak gitu. Kayak gitu deh kemarin ya. Kasihan aja apa? Itu kata anak Cibinong tuh. Enggak, bukan. Oh, bukan, Kata beda kan? anak- Beda. Itu Cianjur tuh. Hah? Cianjur. Oh, Cianjur itu. Jadi Apa pasalannya Cianjur? jangan Pak, lu ngancing mulu. Gua mulai kena jadi. Ya lu ngomong Cianjur, Iya, ngomong kayak iya. yang lain kek. Lu mancing gua juga kan. Iya, iya. Soalnya gua kira lu mau lempar bola api, gua Jangan. tangkap bolanya. Jadi dia tuh terlalu mengucilkan orang. Kayak pernah gue liat debatnya dia sama kuasa hukum Saka Tatal kan, kayak diajarin banget tuh kuasa hukum Saka Tatal. Oh iya. Kamu Sama ngerti? Bu Titin ya? Silakan ajarin saya. Tapi itu keren, Bu Titin tuh keren tuh. Iya. Mau down to earth, keren. Jadi kadang ketika orang down to earth, dia orang menyalak kayak gitu, nah yang menyala-nyalain ini kelihatan bodohnya sih. Iya. Kayak gitu.
Nah, secara psikologis aja dia berdebat udah kalah sama pihaknya kuasa hukumnya si Saka Natal ya. Sebetulnya sih Iya. dia sebenarnya tidak pernah menang secara skor ya menurut gue. Iya. Tapi kalau hanya menang bacakan kalimat mungkin iya. Iya, Karena kalimat kalau dia itu- ngomong kan nggak pakai rem Iya. tuh. Bantai Iya. tuh sekarang plak 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 Iya, plak plak itu. plak 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 meskipun nggak ada isinya bodo amat pokoknya yang penting dia ngoceh. Yang penting Sampai nge-move, yang penting iya, nge-move. yang penting nge-move dulu sampai yang kuasa hukum ini yang lain nih mau nggak mau kasih dia ngomong kan. Iya. Gitu. Berarti kan terlihat yang punya etika siapa. Iya itu, secara psikologisnya udah kalah. Bener kan gitu. Iya. Makanya baik lagi tadi gue bilang Kang, mungkin orang ini mau jadi panggung. Iya. Nah, tinggal kita lihat lawannya siapa. Hmm. Nah, setelah itu kita lihat lawan ini mau memberikan panggung juga nggak ke dia. Iya. Kalau mau memberikan panggung ke dia, ya berarti mesti diladenin orang seperti itu. Hmm. Kalau nggak mau memberikan panggung ke dia, diam saja, nggak usah Iya. diapa-apain. Dia akan redup dengan sendirinya. Iya betul. Iya. Bener nggak? Kalau nggak ada yang Bener. ngasih panggung ke dia kan dia pasti akan redup dengan sendirinya. Capek juga ntar ya kan. Hmm? Wah, nggak ada yang nanggep. Tapi ada salah satu stasiun TV, gue kalau nggak masih disomasi nih. apa tuh? Ada salah satu stasiun TV, gue nggak mau sebutin namanya, ya tau lah, kita sama-sama tahu. Iya. Yang sering banget, yang malah seneng banget tuh ngasih panggung ke orang kayak mereka tuh. Hmm. Lu tau kan? Hmm. Yang gue maksud kan? Tahu. Itu salah satu media buat mereka karena dia merasa dikasih panggung di situ. Hmm. Gitu loh. Ya mungkin dalam rangka mencari rating atau apa kita nggak pernah tahu, tapi pasti iyalah namanya TV pasti cari rating. Iya. Gitu loh. Tapi ya udah, mungkin menguntungkan buat stasiun TV-nya, Hmm. menguntungkan buat si pelakunya atau enggak juga kita nggak tahu nih. Ya dikasih panggung tersebut nih, ya kan? Hmm. Gitu loh. Karena dia kan mempermalukan diri dia sendiri. Iya betul. Jadi apa ya? Ada juga kok pengakuan dari si Bu siapa tadi gue bilang Elsa ya, Bu Elsa ya. Heeh. Tim pencari fakta juga tuh. Mencari pulus. Cari fulus juga tuh. Dia meyakini kalau Peggy itu berganti-ganti identitas di Discapil. Itu salah satu bukti novum dia juga katanya. Peggy mengganti identitas Di Discapil. di Dukcapil, Di Discapil ya? Discapil sih. pendudukan dinas catatan sipil Iya, apa? catatan sipil. Pokoknya tercatat di kecatatan sipil tuh dia pernah ganti-ganti identitas gitu. Dan Tapi pas diminta mana buktinya sama si ini Mana kan, ada? Kagak ada. Gue udah cek juga nggak ada kok. Kagak ada. Gue bingung gue makanya tuh. Tim pencari fakta tuh apa yang dia cari sebenarnya sih? Di situ gue meragukan. Nah, itu ini oke, pertama gue agak salut sih punya oke, berarti kerja ya tim pencari fakta punya novum baru tuh berarti kerja dia. Pas gue selidikin lagi apa sih yang jadi novum dia yang bukti yang kuat buat dia gitu. Dia berkeyakinan kalau si Peggy itu pernah ganti nama di Discapil. Cuman gak ada datanya. Ya mana ada orang yang tidak pernah Iya itu ngomong, yang gue berarti bingung. kan hanya keluar-keluar doang tanpa ada didukung oleh alat bukti juga omongan ente juga sia-sia. Bu. Iya. Bener nggak? Betul. Prinsip kerjanya nggak tahu. Janganlah. Jadi jangan seolah-olah tuh gini loh. Hukum di Indonesia ini jangan terlihatnya terkesannya tuh kayak semacam mainan yang bisa disetting oleh penguasa, yang bisa disetting semaunya, yang bisa di-create oleh saudaranya nih. Iya. Ini maunya kayak gimana nih, mau kayak gimana, bisa disetting semua. Jangan dianggap gampang gitu loh maksudnya. Karena ingat kita itu kan negara ini kan negara hukum ya. Iya. Ada hukum. Jadi jangan jadi terkesan tuh undang-undangnya dibuat jadi kayak nggak ada gunanya seolah-olah gitu kan. Gitu. Kita harus kembali lagi ke SOP. Apa yang harus mendasari apa yang diungkapkan itu, apa yang diungkapkan itu harus ada dasarnya dulu, gitu loh. Didasari oleh bukti-bukti yang Iya. valid gitu kan. Kalau hanya katanya saja ya anak kecil juga bisa kayak begitu. Iya. Bener nggak? Iya betul. Anak SD, anak TK juga bisa. Kalau suruh cuman playing victim gitu ya. Iya. Gitu. Kan harus ada alat buktinya. Kalau ngomong itu harus disertakan bukti. Jangan kami udah punya bukti, Iya. kami masih simpan. Gue mau nungguin sampai expired tuh sampai kapan? Bener. Iya. Jangan seolah kayak ngemop doang gitu maksudnya. Iya, betul, Karena betul. kenapa? Karena dari detik mereka muncul di permukaan saat Peggy itu masih ditangkap sampai Peggy sekarang sudah bebas, maka masih sama sekali belum membeberkan bukti-bukti yang katanya mereka sudah simpan. Iya betul. Kita punya bukti.
gitu kan, untuk meyakini bahwasan si gila. Tim Polda aja waktu itu bilang ada bukti kuat yang mereka simpan untuk untuk memenangkan sidang di pra peradilan, tapi nyatanya apa? Gugur juga. Itu hanya strategi kayak orang main judi, istilah kasarnya, ngemok duluan di awal, jadi biar mentalnya down. Gitu loh. Padahal kartunya jelek ya. Padahal kita juga gitu. Padahal kita juga sama-sama tahu bahwasannya Iya. logika sederhana gini loh, orang yang tidak bersalah itu ya pasti cenderungnya akan santai-santai aja. Cuma mereka hanya berpikir harus lebih hati-hati ya, lebih aware. Karena kita nggak pernah tahu namanya mata-mata itu di mana-mana ada. Ya, Yang mengintai banyak, yang menunggu orang ini blunder itu juga banyak. banyak. Jadi dia mesti hati-hati. Wajar kalau dia hati-hati gitu loh. Kalau dia terlihat was-was nggak tenang, wajar. Bukan karena dia, kalau dia bilang kamu takut ditangkap lagi ya gitu loh. Seolah kayak dia pernah melakukan, dia bebas nih kali ini nih. Nah itu juga harus diperhatikan Perhatiin dulu. tuh. Nggak media, nggak sosok, nggak siapa, pasti ada. Kalau kita perhatiin lagi dari apa, selama Peggy bebas kan banyak diundang media nih. Iya. Diundang media, banyak ditanya-tanya orang kan berarti kan. Betul. Kalau kita perhatiin pertanyaan yang diulang itu kayak seolah-olah menunggu Peggy ini blunder gitu. Iya. Gitu loh. Makanya itu gitu loh. Jadi kalau ada yang bilang juga Peggy takut ditangkap lagi atau gimana, tapi definisinya adalah karena Peggy itu pernah melakukan, kali ini bebas, lolos gitu kan. Terus takutnya kali ini ketahuan nih gitu kan. Enggak gitu. Gitu loh. Karena apa? Ingat, Peggy itu diyakini oleh beberapa praktisi hukum bahwa Peggy ini adalah istilah kasarnya target simpanan, target pesanan. Oh, target pesanan. Gitu loh. Jadi ya Peggy tuh harus was-was gitu. Kenapa masih ada yang karena mereka sudah menargetkan si Peggy ini harus masuk saat itu. Dan ternyata Peggy lolos. Iya. Gitu. Jadi dia punya kewaspadaan pasti ada, nggak mungkin enggak gitu. Jangan bilang enggak, kalau enggak coba dulu deh kita rubah posisi sebagai Peggy. Gimana rasanya? Bener nggak kan? Iya, mau ngapain aja, ya pasti. Hampir pasti 2 ngebebas. bulan kan dia di dalam situ menerima istilah kasarnya dia juga ada menerima siksaan kan di awal-awal penangkapan, meskipun setelahnya udah enggak ya, karena itu sudah ke-blow up di media. Iya, betul. Jadi kalau Peggy ada apa-apa pasti langsung mencuat tuh. Pasti temuin tiba-tiba Peggy ada biru ya sedikit deh. Wah, langsung ditanya-tanya pasti kan. Nggak mungkin, makanya Peggy itu beruntungnya di situ. Tapi selama di dalam itu kan semua dua kubu ini kan perang-perangan terus ini kan. Iya. Perangnya pakai apa? Pakai data kan. Data, ya. Ternyata kan datanya kalah nih. Gitu loh. Ya terus mau ngapain lagi? Daripada berkoar-koar ya buktikan saja novel-novel baru gitu. Untuk kalau emang meyakini si Peggy ini pelakunya, sesimpel itu aja sih sebenarnya. Bukan begitu kan? Iya, betul. Jadi gimana? Satu kata buat Bu Elsa? Bu Elsa. Aduh. Gak mau. Cuma gitu. Jadi kesimpulannya gimana, Kang? Kesimpulannya, kalau si Pitra itu dekat sama Parudiana kayak keluarga, coba angkat Parudiana ke media, suruh dia berbicara. Digotong apa gimana? Di pangku. Begini, kayak orang perang ya. Di pangku. Iya, dibujuk lah. Oh, Dibujuk Parudiana, sok kita bicara kebenaran. Ini bicara kata-kata dia kan hati nurani nih, bahasa dia nih. Iya. Bicara hati nurani, bicara kebenaran. Sebetulnya nggak ada korelasinya sebenarnya dengan hati nurani dengan dia tidak mau berbicara sebenarnya. Iya nggak sih? Ya kan dia bilang kuasa hukum yang lainnya nggak punya hati nurani. Jadi kita semua nih bertolak belakang sama dia ini nggak punya hati nurani katanya. Di mana hati nurani kalian gitu kan? Jangan salah. Iya. Kita itu tidak kuasa hukumnya terpidana, tidak kuasa hukumnya si Peggy Setiawan. Mereka juga sudah pernah mengatakan mereka itu emang sekali lagi memperjuangkan hak-haknya yang tidak bersalah. Tapi terlepas dari itu mereka tahu bahwa kasus ini belum kelar. Iya. Dan akan terus bergulir gitu loh. Iya, Dan mereka juga siap untuk membantu membuktikan fakta ini. Siapa yang sebenarnya pelakunya gitu loh. Iyalah. Jadi jangan seolah-olah orang-orang ini ingin membicarakan hati nurani padahal dia sendiri juga berusaha lagi menutupi pelaku sebenarnya. Kita kan nggak pernah tahu juga. Ya kan sekarang si Aib dibuang jauh-jauh tuh. Seolah Aib tuh kalau dengan kata-kata seperti itu kan definisinya secara nggak langsung yang gue tangkap kan
membuang si Aep jauh-jauh. Bener nggak? Iya, iya. Rudiana ini gini, tidak pernah melaporkan atas kesaksian Aep segala macam karena biar si Aep ini selamat dulu. Iya. Seolah-olah seperti itu yang gue tangkap loh. Kalau Aib ketangkep lagi Karena udah. kan Aep lagi dicecer nih, lu kan gak ada kepentingan sama si Aep nih. Iya. Terus ngapain lu ngomong seolah-olah si Rudiana ini melaporkan bukan atas kesaksian si Aep. Jadi seolah lu lagi membersihkan sama si Aep. Iya. Secara tidak langsung. Harusnya kalau lu jadi pengacara mau netral, ya lu hadirkan karena si Aep ini ada sangkut pautnya dengan klien lu. Iya. Bener kan? Iya, betul, Gitu betul. aja, gitu simpel kan, Iya. gitu loh. Tuh. Bener nggak? Iyalah. Gitu loh. Jadi kesimpulannya gimana, Kang? Kesimpulannya itu kalau memang mau mengungkap kebenaran dan bicara hati nurani, ya udah suruh Pak Rudiana ngomong apa adanya di depan media. Kalau memang si bro deket banget sama keluarga Rudiana, ya udah bicara dari hati ke hati, ya enggak? Kalau bicara hati nurani itu Ada lagunya tuh. apa tuh? Dari hati. Bicara dari hati ke hati. Oh, itu gua nggak tahu lagu siapa. Oke. Katanya musisi. Iya. Masa sih itu sih. Masa sih? Masa sih? Masa sih itu. Oke, teman-teman, itulah kesimpulan dari Akang Mm-mm. yang sebetulnya bukan kesimpulan. Bukan kesimpulan. Kita terasa cukup ya? Cukup. Cukup ya, teman kita kali ini. Cukup lah. Nanti kalau ada update lagi kita bahas lagi. Cukup seru sih sebetulnya sih. Iya. Cuman udahlah durasinya. Durasi Lumayan lah udah jam 1000 nih. Jam 1000. Oke teman-teman semua, seperti biasanya bagi teman-teman yang suka dengan konten kita, jangan lupa di apa, Kang? Subscribe, di like, komen, di share juga. Oke teman-teman semua, saya Koko dan Akang. kita pamit undur diri. Sampai ketemu di konten-konten kita selanjutnya. Bye-bye.